Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok kelainan kualitatif sel trombosit akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelainan kualitatif sel trombosit yang pertama itu ada giant trombosit. Kelainan trombosit yang sering kita jumpai adalah trombosit besar atau giant platelet yang memperlihatkan ukuran yang besar daripada ukuran normal. Kelainan ini dijumpai pada trombositopenia, leukemia mieloblastik akut, pasca splenektomi pada pasien dengan defisiensi piruvat kinase, juga dapat dijumpai pada trombosit menggerombol atau clump pada sediaan apus darah dari spesimen darah kapiler. Trombosit akan terlihat menggerombol dan menyebar. Apabila sediaan darah terlihat menggerombol dan menyebar, itu harus dikonfirmasi apakah pengambilan darah dan pencampuran darah itu sudah dilakukan dengan benar. Apabila tidak bermasalah, hal tersebut mengindikasikan keadaan patologis. Ini untuk gambaran giant trombosit. Ukuran trombositnya lebih besar dari ukuran biasanya. Kemudian selanjutnya ada trombosit hipogranular atau agranular. Sebagai contohnya, ada seorang wanita yang berusia 56 tahun dengan displasia serviks tingkat tinggi menjalani prosedur LEEP terapeutik. Segera setelah prosedur, hemostasis tercapai. Namun, selama beberapa hari berikutnya, dia mengalami pendarahan berulang di leher rahimnya. Temuan pemeriksaan CBC dan screening koagulasi normal. Kemudian dibuat apusan darah tepi menunjukkan bahwa trombosit agranular atau hipogranular dan pemeriksaan agregasi LUMI menunjukkan gangguan fungsional sebagai respon terhadap agonis pada jalur asam arkadinot atau tromboksan. Kemudian, hal tersebut disebabkan adanya sindrom trombosit abu-abu. Sindrom trombosit abu-abu itu adalah penyebab langka dari kecenderungan pendarahan ringan hingga sedang yang sering didiagnosis pada masa kanak-kanak. Namun, kadang-kadang didiagnosis di kemudian hari. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya butiran alfa yang mengandung protein pada megakariosit dan trombosit, sehingga menghasilkan trombosit yang besar, agranular, tidak berwarna, dan berfungsi buruk. Kemudian, ada apusan darah tepi pada pasien dengan sindrom trombosis abu-abu akan menunjukkan trombosit besar yang tidak normal tanpa butiran alfa sehingga memberikan gambaran abu-abu yang tidak berwarna pada trombosit. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu ada megakariosit. Trombosit atau kepingan darah adalah fragmen sitoplasmik tanpa inti berdiameter 2-4 mikrometer yang berasal dari megakariosit. Jumlah trombosit normal dalam darah tepi adalah 150.000 sampai 400.000 per mikroliter. Dengan proses pematangan selama 7-10 hari di dalam sum tulang. Trombosit dihasilkan oleh sumsum tulang atau stem cell yang berdiferensiasi menjadi megakariosit. Megakariosit ini melakukan replikasi inti endomitiotiknya, kemudian volume sitoplasma akan membesar seiring dengan penambahan lobus inti. Kemudian sitoplasma menjadi granular dan trombosit dilepaskan dalam bentuk platelet atau keping-keping.
Selanjutnya itu trombosit dihasilkan di dalam sumsum tulang dengan cara melepaskan diri atau fragmentasi dari perifer sitoplasma sel induknya atau megakariosit melalui rangsangan trombopoietin. Megakariosit berasal dari megakarioblast yang timbul dari proses diferensiasi sel asal hemapoietik prekursor mieloid paling awal yang membentuk megakariosit. Megakariosit matang dengan proses replikasi endomitotik inti secara sinkron, volume sitoplasmanya bertambah besar pada waktu jumlah inti bertambah 2 kali lipat. Sitoplasma menjadi granular dan selanjutnya trombosit dibebaskan. Trombosit yang dihasilkan oleh tiap megakariosit adalah 4.000 trombosit. Interval waktu dari diferensiasi sel asal sampai dihasilkan trombosit pada manusia dibutuhkan waktu kurang lebih 10 hari. Umur trombosit normal 7-10 hari. Diameter trombosit rata-rata 1-2 mikrometer dari volume sel rata 5-8 fl. Hitung trombosit normal sekitar 150-400 kali 103 per mililiter. Ini ada contoh gambar megakariosit. Selanjutnya ada megakarioblast. Megakarioblast merupakan prekursor trombosit paling awal yang dapat diidentifikasi secara morfologis. Megakarioblast mengalami endomitosis atau pembelahan inti tanpa pembelahan sitoplasma 1 atau 2 kali dan menjadi promegakariosit atau megakariosit kelompok 2. Endomitosis berlanjut, sel menjadi lebih besar, lobusi dan volume inti meningkat, dan hasil akhirnya adalah pembentukan megakariosit granular atau megakariosit kelompok 3 yang mampu melepas trombosit. Megakariosit granular adalah sel hematopoietik terbesar di sumsum tulang. Durasi dari pembentukan megakarioblast hingga produksi trombosit adalah sekitar 1 minggu. Trombosit dilepaskan ke aliran darah dengan proporsi atau kira-kira sepertiga. Dikumpulkan di limpa. Rentang hidup rata-rata mereka adalah sekitar 8-10 hari. Sel dari garis keturunan megakariositik mengekspresikan CD41, CD42, CD31, CD61, dan faktor 8. Ini adalah gambar megakarioblast. Mycomegakaryoblast adalah sel prekursor paling muda yang membentuk trombosit. Bentuk yang lebih matang disebut promegakariosit dan pada akhirnya menjadi megakariosit yang akan melepaskan partikel yang tertutup membran yaitu trombosit ke dalam sirkulasi. Trombosit sangat penting untuk pembekuan darah yang normal. Megakarioblast yang ganas itu merupakan sel-sel yang berproliferasi dan merusak jaringan. Ini untuk contoh dari gambar megakariosit. Megakariosit nuklei adalah istilah yang digunakan untuk inti sel nuklei yang tidak dikelilingi oleh sitoplasma. Nuklei biasanya terlihat pada tumor jinak atau binaik, contohnya kanker payudara. Ini contoh dari gambar megakariosit nuklei. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.